Assalamualaikum. Halo sahabat, jumpa lagi bersama Ruang Rahasia. Sebelum kita memulai ceritanya, silahkan tekan like, subscribe, terima kasih. Siapkan kopi, cemilan, kita mulai ceritanya. Malam itu, hujan turun deras di kawasan sekitar kampus. Jalanan becek dan lampu jalan berkelap-kelip, seperti sedang sekarat. Ray baru saja tiba di kos barunya, sebuah bangunan tua 2 lantai yang berdiri di ujung gang kecil, tak jauh dari gerbang belakang kampus. Ia baru pindah hari itu, setelah seminggu mencari tempat tinggal yang murah dan dekat dengan fakultas. Kos itu bernama Kos Mawar, meski tak ada satupun bunga mawar di halamannya yang sempit dan gelap. Seorang ibu parubaya bernama Bu Ida menyambutnya dengan senyum ramah, tapi matanya terlihat lelah dan sedikit sayu. "Kamar kamu di atas, nomor 4 ya?" "Ya. Pas di sebelah kamar 5, ucap Bu Ida sambil menyerahkan kunci kecil dengan gantungan lusuh. Tangga menuju lantai 2 terasa lembab. Kayu di bawah telapak kaki Ray berderit pelan setiap kali diinjak. Bau apek tercium samar, perpaduan antara cat tua dan udara yang tak pernah berganti. "Kos ini udah lama, ya, Bu?" tanya Ray mencoba basa-basi. "Hehe, iya, udah dari tahun 90-an, jawab Bu Ida singkat, sebelum turun ke bawah lagi. Ray menatap sepanjang lorong lantai 2. Ada 8 kamar di sana, 5 di kiri dan 3 di kanan. Semua pintu tertutup rapat, hanya kamar paling ujung yang tampak sedikit terbuka, dengan cahaya redup dari dalam. "Mungkin kamar 5, pikirnya. Ia membuka pintunya sendiri. Kamar nomor 4. Ruangannya kecil, dengan kasur tipis, meja belajar kayu, dan jendela menghadap tembok rumah sebelah. "Lumayan," gumamnya. Ia menaruh tas, lalu duduk di kasur. Bunyi hujan di atap membuat suasana semakin tenang, atau justru terlalu tenang. Dari arah kamar sebelah, terdengar suara seseorang menyeret kursi. "Oh, berarti tetangganya udah ada," pikir Ray. Ia berencana menyapa nanti pagi. Malam pertama di kos itu ia habiskan dengan menata buku dan pakaian. Sekitar pukul 11 malam, listrik sempat meredup sesaat, lalu kembali terang. Saat itulah, ia mendengar bunyi pelan, tok, 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 dari dinding kanan kamarnya. "Ah, mungkin temboknya tipis," kedengaran dari kamar sebelah, pikirnya sambil tertawa kecil. Tapi bunyi itu berhenti, hanya untuk muncul lagi 5 menit kemudian, kali ini lebih pelan dan teratur. Ia mengetuk balik iseng, 3 kali. Diam, tak ada balasan. Sudahlah, Ray mematikan lampu dan mencoba tidur. Pukul 2 dini hari, ia terbangun. Ada suara langkah kaki di lorong luar. Pelan, berderit, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Ia mengintip lewat celah pintu. Lorong tampak gelap, hanya diterangi lampu kuning di ujung tangga. Tak ada siapapun di sana. Namun saat ia kembali ke kasur, ia mendengar bunyi tok, 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 lagi dari arah dinding. Suaranya seperti berasal dari balik kepala ranjangnya sendiri. Apa dia lagi ngetik atau nulis? Pikir Ray. Tapi pukul 2 pagi. Keesokan paginya, Ray keluar kamar sambil membawa handuk. Di lorong, ia melihat pintu kamar nomor 5 setengah terbuka. Di dalamnya tampak kasur rapi, meja belajar, tapi tak ada orang. Ia mengetuk pelan. "Permisi, saya Ray, tetangga sebelah." Tak ada jawaban. Hanya udara dingin yang keluar dari dalam kamar, meski cuaca di luar mulai hangat. Ia menutup pintu itu pelan, lalu berjalan ke kamar mandi umum di ujung lorong. Di tembok kamar mandi, ada tulisan samar dengan spidol hitam. "Jangan ketuk balik kalau dia mengetuk lebih dari 3 kali." Agung membaca tulisan itu sambil tertawa kecil. Anak-anak iseng kali, pikirnya. Tapi malamnya, suara itu datang lagi. Kali ini bukan 3 ketukan, melainkan 4. Pelan, berirama, seolah-olah seseorang memanggilnya dari balik dinding.
Dan di sela bunyi hujan di luar, ia mendengar sesuatu berbisik lirih. Nomor. Ray terpaku di kasurnya, menatap dinding yang tadi diketuk. Ia berusaha menenangkan diri, berpikir itu hanya suara pipa air atau kayu yang mengembang karena lembab. Tapi bisikan itu jelas. Suara perempuan, pelan, seperti keluar dari balik tembok. Ia menyalakan lampu, menatap sekeliling kamar, dan mencoba tersenyum kecut. Ah, cuma halusinasi. Namun jantungnya berdetak tak beraturan. Ia memutar musik dari ponsel agar tidak terlalu hening. Sepanjang malam, Ray sulit tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia seperti merasa ada seseorang di balik dinding itu, memperhatikannya. Pagi datang dengan cahaya matahari yang lemah menembus jendela. Di lorong, ia bertemu Bu Ida yang sedang menjemur pakaian penghuni kos. "Bu, penghuni kamar nomor 5 jarang keluar ya?" tanya Ray sambil pura-pura santai. Bu Ida menatapnya sesaat, lalu tersenyum kaku. "Oh, iya, jarang. Mungkin sibuk kuliah." Ray mengangguk, tapi ia merasa nada suaranya aneh, seperti menutupi sesuatu. Siang itu ia pergi ke kampus. Sepulangnya sore hari, ia melihat pintu kamar nomor 5 kembali terbuka sedikit. Kali ini ia melihat bayangan seseorang di dalam, duduk di depan meja belajar. Rambut panjangnya terurai, mengenakan sweater abu-abu. Ray tersenyum kecil, merasa lega. Akhirnya lihat juga tetangga sebelah, gumamnya. Ia mengetuk pelan pintu itu. "Hai, saya Ray, baru pindah kemarin." Perempuan itu tidak menoleh. Ia hanya duduk diam, menatap sesuatu di atas meja. Ray menunggu beberapa detik. Maaf ganggu, saya cuma mau kenalan." Masih tak ada jawaban. Perlahan Ray mundur, lalu menutup pintu itu pelan. Malamnya, saat ia kembali dari warung, pintu kamar 5 sudah tertutup rapat. Tapi anehnya, di depan pintunya ada sebuah cangkir putih berisi air. Airnya bening, tapi di permukaannya mengambang sehelai rambut panjang. Mungkin dia lagi rendam rambut, pikir Raka, mencoba rasional. Ia masuk kamar, menaruh buku, dan mulai belajar. Sekitar pukul 10 malam, suara ketukan itu muncul lagi. Kali ini, 3 kali cepat, berhenti, lalu 2 kali pelan. Ray berhenti menulis, napasnya tertahan. Ia beranikan diri mendekat ke dinding, menempelkan telinga. Dari sana, terdengar samar suara seseorang menangis tertahan. Tangis perempuan, terputus-putus, seperti menahan sakit. Ray mundur, panik. Ia menyalakan lampu kamar mandi dan membiarkannya menyala semalaman. Pagi berikutnya, ia tak tahan. Ia memutuskan bicara lagi dengan Bu Ida. "Bu, saya mau tanya, yang di kamar 5 itu namanya siapa, ya?" Bu Ida tampak kaget, tapi cepat menutupi ekspresinya. "Oh, itu dulu ada namanya Dinda. Tapi sekarang udah nggak di situ lagi." "Loh, tapi saya lihat ada orangnya kemarin, Bu. Rambut panjang, duduk di depan meja." Senyum Bu Ida perlahan memudar. "Kamu, lihat?" "Iya, di kamar 5, kemarin sore." Bu Ida terdiam lama. "Nak Ray, kamar 5 itu, kosong sejak tahun lalu." Ray menatapnya bingung. "Kosong, tapi..." "Sejak anak itu meninggal," potong Bu Ida cepat, dengan nada rendah. "Meninggal?" Suara Ray tercekat. "Iya, katanya bunuh diri, di kamar itu." Dunia Ray seperti berputar. Ia teringat wajah perempuan di balik pintu sore kemarin, wajah yang tak menoleh, tak bicara, hanya duduk diam. Malamnya, ia duduk di kasur sambil menatap tembok yang memisahkan kamarnya dengan kamar 5. Ia merasa hawa dingin merayap dari dinding itu, menusuk sampai tulang. Lalu, tepat pukul 12:05, terdengar suara kunci pintu berputar dari kamar sebelah. Dan kali ini, suara langkah itu berjalan pelan ke arah pintu kamar Ray. Ray menatap pintunya dengan jantung berdebar keras.
Langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Suara nafas pelan terdengar dari balik pintu, seperti seseorang berdiri di sana, hanya beberapa senti jauhnya. "Siapa?" Ray mencoba bersuara, tapi suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Ia menatap kunci pintu yang sedikit bergetar, seperti disentuh dari luar. Perlahan, pegangan pintu bergerak, klik. Ray spontan menahan nafas dan meraih gagang itu dari dalam, memutarnya kuat agar tidak terbuka. Segalanya hening selama beberapa detik yang terasa seperti menit. Lalu, langkah itu menjauh. Tapi dari arah lorong, ia mendengar pintu kamar nomor 5 kembali tertutup sendiri, pelan sekali. Ray duduk di lantai, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Pagi harinya, ia keluar kamar dengan mata merah. Ia melihat pintu kamar 5 kini tertutup rapat, digembok dari luar. Tapi semalam, siapa yang keluar dari sana? Pikirnya dengan kepala berdenyut. Siang itu, saat di kampus, Ray bercerita pada dua temannya, Donnie dan Sita. "Serius, Ray, kamu lihat ada orang di kamar yang udah kosong setahun?" "Aku lihat sendiri," jawab Ray mantap. Sita mengerutkan kening. "Kamu yakin gak halu karena kecapean?" "Aku gak halu, tak. Aku dengar suara langkahnya," bisikan juga. Donnie tertawa, tapi suaranya terdengar canggung. "Udah, nanti malam kita nginep di kamarmu aja. Biar jelas." Ray langsung mengangguk setuju. Malamnya, sekitar pukul 9, Donnie dan Sita datang membawa mie instan dan kopi. "Oke, kita jaga malam di sini," kata Donnie sambil menaruh cangkir di meja belajar. Suasana awalnya santai. Mereka ngobrol, makan, bahkan sempat menertawakan kisah hantu kampus. Tapi menjelang tengah malam, hawa di kamar mendadak berubah. Udara terasa lebih dingin, padahal kipas mati. Sita yang duduk di kasur tiba-tiba merinding. "Kalian ngerasa nggak, kayak ada yang ngeliatin?" Ray menatap ke arah dinding kamar 5. "Dari sana," katanya pelan. Seketika terdengar suara tok, 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 3 kali dari dinding itu. Mereka bertiga saling pandang dengan mata membesar. Donnie mencoba tertawa gugup. "Mungkin pipa air, kali." Tapi tak lama kemudian, bunyi ketukan itu muncul lagi, 4 kali kali ini. Sita langsung menutup mulutnya, menahan jeritan. Ray berdiri, menatap dinding itu dengan wajah pucat. 4 kali, bisiknya. Ia teringat tulisan di kamar mandi, "Jangan ketuk balik kalau dia mengetuk lebih dari 3 kali." Donnie yang tidak tahu maksudnya malah mengetuk balik iseng 2 kali. "Halo, siapapun itu, kami nggak takut." Seketika suhu kamar turun drastis. Lampu berkelip 2 kali lalu padam. Sita berteriak kecil. Ray buru-buru menyalakan senter ponsel. Dalam cahaya redup itu, mereka bertiga melihat sesuatu di dinding, sebuah noda gelap yang perlahan merembes. Noda itu seperti darah yang meresap keluar dari retakan kecil di tembok. "Astagfirullah," Sita menutup mulutnya. Donnie mundur beberapa langkah, wajahnya tegang. "Itu, darah." Lalu, dari balik dinding terdengar suara berat, serak, tapi jelas perempuan. "Kalian, ketuk balik." Senter di tangan Ray bergetar. Cahaya bergerak tak menentu. Dalam cahaya itu, di sudut kamar, tampak bayangan rambut panjang menutupi wajah seseorang berdiri menghadap dinding. Rambutnya menjuntai sampai lantai, dan tubuhnya bergerak pelan seolah sedang bernafas. Tapi ketika Ray mencoba fokus, bayangan itu hilang, menyisakan aroma wangi bunga mawar yang samar di udara. Ketiganya terdiam cukup lama setelah bayangan itu menghilang. Hanya bunyi deras hujan di luar jendela yang terdengar, menambah tebal suasana ngeri di kamar sempit itu. "Kita harus keluar dari sini," bisik Sita dengan suara serak. Tapi Ray menatap dinding itu terus, seolah terpaku. "Kalian lihat, kan? Itu bukan halusinasi," katanya lirih. Donnie menelan ludah. "Oke,
besok pagi kita tanya Bu Ida. Tapi malam ini kita nggak bisa kemana-mana. Hujannya deras banget. Mereka akhirnya bertiga tidur di kamar Ray, lampu sengaja tetap dinyalakan. Sekitar pukul 2:15, Doni terbangun karena suara langkah kaki di lorong. Ia membuka sedikit pintu, mengintip keluar. Lorong tampak kosong, tapi dari arah kamar 7 terlihat cahaya samar di bawah pintunya. Doni menatap ke arah itu beberapa detik, lalu tanpa sadar pintu kamar Ray di belakangnya tertutup sendiri. Klik. Ia menoleh, panik, lalu mendengar suara dari kamar 5, Syah. Ray, Sita, bisiknya keras, mengetuk pelan. Tak ada jawaban dari dalam. Ketika ia menatap kembali ke arah kamar 5, pintunya perlahan terbuka sendiri, tanpa suara engsel, tanpa angin. Dari dalam, tampak cahaya putih kekuningan, redup seperti lampu minyak. Siapa di sana? Suara Doni bergetar. Tak ada jawaban, tapi ia mendengar suara perempuan pelan, seolah memanggil dari jauh. Masuklah. Doni melangkah mundur, tapi tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Kakinya kaku, seperti tak bisa digerakkan. Dari ujung pandangannya, ia melihat bayangan rambut panjang menjulur dari dalam kamar 7, menyapu lantai. Saat itu juga, pintu kamar Ray terbuka. Sita muncul, menarik tangannya cepat-cepat. Mereka berdua masuk dan menutup pintu dengan napas terengah. Kamu gila, bentak Sita sambil gemetar. Kamu hampir masuk ke sana. Aku nggak bisa gerak, jawab Doni dengan wajah pucat pasi. Ray duduk di kasur, matanya tajam ke arah dinding. Dia manggil kamu juga. Doni hanya mengangguk. Ray kemudian menatap jam di dinding, pukul 2:23. Itu jam yang sama setiap kali suara itu datang, katanya pelan. Maksudmu? Tanya Sita. Semalam, 2 malam lalu, semua kejadian mulai jam segitu. Hening. Mereka saling pandang, tak tahu harus berbuat apa. Hingga tiba-tiba, dari bawah pintu, air menetes masuk ke kamar mereka. Bening di awal, tapi makin lama berubah kemerahan. Darah. Suara Sita parau. Ray berlari mengambil handuk, mencoba menyumbat celah pintu. Tapi air itu terus merembes. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Dari balik sana, terdengar seperti suara seseorang sedang menangis, dan menyeret sesuatu di lantai. Aku harus lihat, katanya tiba-tiba. Jangan, Ray, cegah Sita, tapi Ray sudah membuka pintu. Lorong tampak kosong, tapi lantainya basah dan licin. Bekas jejak kaki basah terlihat mengarah ke kamar nomor 5. Pintu kamar itu kini tidak digembok lagi, terbuka setengah, berderit pelan setiap kali angin lewat. Ray, jangan, Sita menarik bajunya, tapi Ray tetap melangkah perlahan. Doni menyalakan senter ponsel, menyorot ke dalam kamar 7. Cahaya senter menyingkap ruangan gelap dan berdebu, dengan kasur yang sudah sobek, meja belajar miring, dan cermin di dinding retak di tengah. Di lantai, ada bekas lingkaran hitam terbakar, seperti sisa lilin ritual. Ray melangkah masuk. Udara di dalam kamar itu terasa lebih dingin dan berat. Ia menatap ke arah cermin, dan di sana, bayangannya tidak sendiri. Di belakangnya berdiri sosok perempuan berambut panjang, mengenakan sweter abu-abu lusuh, menatap langsung ke arah Ray dengan mata hitam penuh air. Ray menatap sosok di cermin itu dengan tubuh gemetar. Matanya yang hitam legam menatap lurus ke arahnya, tanpa kedipan. Dinda, bisik Ray tanpa sadar, menyebut nama yang pernah dikatakan Bu Ida. Sosok itu tidak bergerak, tapi dari matanya mengalir air mata hitam, menetes perlahan di pipinya. Sita berteriak kecil di belakang, Ray, keluar. Doni menarik bahu Ray, tapi tubuh Ray seperti tertahan. Cermin itu bergetar pelan, dan dari dalam pantulannya muncul tangan pucat menempel di permukaan kaca. Suara retak terdengar, krek, krek. Dia mau keluar, jerit Doni. Mereka bertiga mundur.
Cermin itu retak lebih lebar, hingga akhirnya pecah berkeping. Dari balik serpihan itu, hawa dingin luar biasa keluar menyerbu kamar 5. Cahaya senter Doni berkedip, lalu mati total. Dalam gelap, terdengar langkah pelan menyusuri lantai. "Kalian, ganggu aku," suara perempuan serak terdengar di tengah gelap. Ray menelan ludah, suaranya nyaris tak keluar. "Kami nggak bermaksud ganggu." Tapi suara itu makin dekat, dan di antara gelap samar muncul sosok perempuan berambut panjang itu. Wajahnya pucat, lehernya memar seperti bekas jeratan, dan matanya kosong namun penuh dendam. Sita menutup mata, Doni mundur terpeleset hingga jatuh. Ray mematung, tubuhnya kaku. "Kamu, Dinda, kan?" Sosok itu berhenti hanya sejengkal di depannya. "Kenapa kamu di sini?" tanya Ray, mencoba bicara meski seluruh tubuhnya gemetar. "Aku nggak bisa keluar," jawabnya lirih. "Aku dikunci dari luar." Ray teringat gembok di pintu kamar 5. "Bu Ida yang ngunci kamu?" tanyanya pelan. Sosok itu menunduk, bahunya bergetar seperti menangis. "Aku minta tolong, tapi tak ada yang buka." "Kamu mati di sini." Dinda mengangkat wajahnya perlahan. "Aku nggak bunuh diri, aku dibunuh." Ray membeku. "Siapa yang?" Tapi sebelum ia selesai bicara, sosok itu mendadak menatap tajam ke arah pintu, seperti mencium sesuatu. Dari luar kamar, terdengar langkah kaki pelan. Suara sandal yang familiar, suara Bu Ida. Pintu kamar 5 terbuka sedikit, dan cahaya lampu lorong menerobos masuk. "Kalian ngapain di kamar ini?" Suara Bu Ida terdengar datar tapi dingin. Sita hampir menangis. "Bu, di sini ada." Namun ketika mereka menoleh lagi ke arah Dinda, sosok itu telah menghilang. Ruangan kembali gelap, hanya sisa dingin menggantung di udara. "Ibu lihat sendiri, kan, Bu? Ada sesuatu di sini," kata Ray menahan marah dan takut. Bu Ida menatap mereka lama. Wajahnya datar, tapi matanya tajam. "Kamar ini seharusnya tidak dibuka," katanya perlahan. "Aku sudah bilang ke semua penghuni." "Tapi kenapa, Bu? Apa yang sebenarnya terjadi sama Dinda?" Bu Ida menunduk. "Dia dulu anak kos sini juga. Ramah, ceria. Tapi, dia tahu sesuatu yang tidak seharusnya." "Apa maksudnya?" tanya Ray. "Dulu suamiku yang jaga kos ini. Malam itu mereka berdua bertengkar. Aku nggak tahu persis kenapa." Sita menatapnya ngeri. "Bu, jangan bilang." 245. "Pagi-pagi aku temukan dia tergantung di sini." Suara Bu Ida bergetar, antara sedih dan takut. "Tapi, aku tahu, itu bukan gantung diri. Aku tahu siapa yang melakukannya. Tapi aku tak bisa bilang ke polisi." "Suami ibu?" tanya Ray pelan. Bu Ida hanya mengangguk, matanya berkaca. "Dia kabur malam itu. Sejak itu Dinda tidak pernah pergi." Ray merasa bulu kuduknya berdiri. Hawa di kamar 5 makin dingin, dan kaca-kaca pecah di lantai bergetar sendiri. Dari arah dinding belakang, terdengar suara bisikan pelan, "Kunci itu masih disimpan di bawah tangga." Malam itu Ray tak bisa tidur. Kata-kata Dinda dan Bu Ida terus terngiang di kepalanya. Kunci itu masih disimpan di bawah tangga. Ia duduk di kasur, memandang tembok yang kini dipenuhi retakan halus. Dari luar jendela, suara hujan turun lagi, seperti malam pertama ia datang ke kos itu. Di meja belajarnya, cermin retak dari kamar 5 kini tergeletak. Ia ambil sepotong serpihan siang tadi, entah kenapa. Permukaannya masih dingin, seperti menyimpan sisa kehadiran Dinda. "Dia ingin sesuatu," gumam Ray pelan. "Bukan cuma ingin dilihat." Sekitar pukul 1 dini hari, ia bangkit diam-diam. Ia menyalakan senter ponsel dan keluar kamar, melangkah pelan di lorong yang sunyi. Tangga menuju lantai bawah terlihat samar diterangi lampu redup dari ruang tamu. Di bawah tangga itu, ia berjongkok, menggeser beberapa ember kosong dan kotak tua.
Dan di sana, tepat seperti yang dibisikkan Dinda, ada sebuah kunci besi kecil berkarat. Ray menggenggamnya erat. "Untuk apa, Din? Apa yang kau mau aku buka?" bisiknya. Tapi dari atas, dari arah kamarnya sendiri, terdengar bunyi langkah kaki pelan. Raka menatap ke atas, dan sesosok bayangan berdiri di ujung tangga, rambutnya menutupi wajah, sweater abu-abu basah kuyup. "Dinda." Tubuhnya diam, tapi wajahnya perlahan menunduk mengarah ke Ray. "Buka, untukku," suaranya serak, nyaris seperti angin. Ray menelan ludah, lalu perlahan naik kembali ke atas. Dinda tidak bergerak, hanya menatapnya terus. Begitu Ray sampai di lantai 2, sosok itu lenyap. Lorong kini gelap, hanya suara hujan yang menetes dari atap bocor. Ray berjalan ke ujung lorong, ke depan kamar 5. Pintu itu kini sudah tanpa gembok, tapi lubang kuncinya tampak tua dan berdebu. Ia memasukkan kunci berkarat itu dengan tangan bergetar. Klik. Pintu terbuka perlahan. Udara dingin dan lembab menyergap keluar. Di dalam ruangan, cahaya putih samar seperti kabut mulai muncul dari lantai. Ray melangkah masuk. Kali ini ia tidak merasa takut, hanya perasaan aneh, seperti sedang diajak pulang oleh seseorang yang lama menunggu. Dari kabut itu, sosok Dinda muncul, wajahnya kini lebih tenang. "Terima kasih," katanya pelan. "Sekarang aku bisa pergi." Ray menatapnya, matanya mulai berkaca. "Kamu mau kemana?" "Ke tempat yang bukan di sini." "Tapi kamu dibunuh, Dinda. Kamu nggak pantas disiksa seperti ini." Dinda tersenyum kecil, bibirnya gemetar. "Aku sudah tenang. Yang penting, dia harus tahu." "Dia, maksudmu Bu Ida?" Dinda menggeleng pelan. "Bukan, dia yang sebenarnya bunuh aku, bukan suami Bu Ida." Ray terpaku. "Siapa?" Dinda menatapnya dengan mata sayu. "Dia masih di sini." Dari belakang, tiba-tiba terdengar langkah kaki cepat. Bu Ida berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang. "Ray, keluar dari kamar itu, sekarang." "Bu, kenapa ibu bilang suami ibu yang bunuh Dinda?" Bu Ida terdiam, napasnya berat. "Karena itu lebih mudah diterima orang." "Jadi, ibu..." Air mata mengalir di pipi wanita tua itu. "Dia merusak rumah tanggaku, aku hanya ingin menakuti, tapi dia jatuh dan tali itu melilit sendiri." Dinda menatapnya dari balik kabut, wajahnya tak lagi marah, hanya penuh pilu. "Aku nggak dendam, Bu," suaranya lembut. "Aku cuma ingin kebenaran diketahui." Cahaya di kamar itu makin terang, menyilaukan. Saat Ray memejamkan mata, Dinda perlahan memudar, meninggalkan aroma bunga mawar yang kuat. Ketika Ray membuka matanya kembali, kamar 7 telah kosong, bersih, tanpa retakan, seolah tak pernah ditinggali siapapun, dan di meja, hanya tersisa satu helai rambut panjang basah, melingkar seperti angka 5.